Jangan sedih, jangan khawatir. Jomblo bukan sesuatu yang hina, betul? Betul. Jomblo adalah cara Tuhan mengistirahatkan hati kita dari cinta yang salah. Jadi jangan takut, tenang-tenang aja. Justru yang pacaran kita doain mudah-mudahan pulang dari tempat ini biar putus. Jomblo semua. Jam berapa ini? 22.40. Jam berapa? 9. Jam setengah 11 lewat ya. Ini kira-kira kita isi ceramah lagi apa langsung doa? Tutup apa jangan? Tutup apa jangan? Udah malam. Biarin. Bagen. Udah lapar. Bagen. Lanjut terus. Siap duduk untuk Nabi Muhammad. Mau duduk untuk Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, sama kita muliakan, yang sama kita hormati segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir bersama kita ini malam. Mudah-mudahan kehadiran para guru-guru kita menambah keberkahan dan untuk kita semuanya. Terlebih khusus yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati guru kita Al-Habib Segaf bin Ahmad Radi Abu Numay. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah sehatkan badan beliau. Allah menangkan langkah perjuangan beliau. Allah berikan kekuatan dalam dakwahnya fid dunya wal akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati daripada pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Jannah beserta dengan staf jajarannya, yang dimana pada kesempatan ini malam menjadi sebab musabab dikumpulkannya kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Al-Mukarram Al-Mahtaram Bapak Haji Jarkasi beserta dengan Haji Abdul Razak, Ustadz Abdul Haris, Ustadz Haji Muhasan beserta para asatid yang lainnya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena emang catatannya cuma 5 orang di sini, cuma 4 orang. Tapi kita doain mudah-mudahan guru-guru kita, para asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah tambah ilmunya, Allah tambah anak dan istrinya. Amin ya rabbal. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pemuda, para pemudi, jombloan jomblowat. Memang pada jomblo semua ini romanya ini ya. Malam minggu hadir manis paling pada jomblo ini. Ada yang jomblo di sini? Ada yang jomblo di sini? Ada kagak? Jangan sedih, jangan khawatir. Jomblo bukan sesuatu yang hina, betul? Betul. Jomblo adalah cara Tuhan mengistirahatkan hati kita dari cinta yang salah. Jadi jangan takut, tenang-tenang aja. Justru yang pacaran kita doain mudah-mudahan pulang dari tempat ini biar putus. Tuh kan jomblo semua bener. Ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula salam paling istimewa saya sampaikan kepada segenap panitia peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan semaksimal mungkin dengan usahanya, perjuangannya serta pengorbanannya
siapapun yang terlibat demi terselenggaranya acara Maulid Baginda Nabi Muhammad, mereka yang telah mengorbankan hartanya, mereka yang telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaganya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam segala urusannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gembirakan dirinya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, ini malam, ini waktu sama-sama kita kumpul di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tentu segala harapan, segala hajat, keinginan dan cita-cita kita yang hadir ini malam, yang duduk di ini tempat, tentu kita berkumpul untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya kita, hadirnya kita, duduknya kita tak lain tak bukan semata-mata karena cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul? Kita datang ini malam karena kita pengen ngedengar tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul untuk Nabi Muhammad. Acaranya acara Nabi Muhammad. Yang kita dengar namanya Nabi Muhammad. Yang kita sebut salawat dan salam kepada Habibina Muhammad. Tentu harapan, cita-cita kita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Segaf bin Ahmad Radi Abu Numay, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rabiul Awal telah berlalu, walaupun hari kelahirannya Nabi Muhammad udah lewat, udah jauh, ini udah di luar bulan Rabiul Awal, dikit lagi udah mau Rejab kita deh. Habis Rejab, Sya'ban, Ramadan, Masya Allah udah mau nyampe ke Ramadan lagi. Hari kelahirannya Rasulullah 12 Rabiul Awal udah lewat. Tapi sampai detik ini dan sampai kapanpun hingga nanti akhir zaman akan selalu ada daripada jiwa-jiwa di antara barat dan timur yang selalu mengagungkan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sering kita hadir maulid, banyak sudah kita dengarkan nasihat demi nasihat daripada acara peringatan maulid baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina. Muhammad, dengan mendengar nama Nabi Muhammad, dengan mengucapkan bersalawat dan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad, mampu memberikan ketenangan dari segala hati yang sedang gundah, hati yang gelisah, hati yang risau, hati yang sedang susah, mampu dihilangkan dengan salawat yang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dimanapun ada acara maulid, gak ada bosan-bosannya kita dengar tentang Nabi Muhammad. Betul? Kira-kira saya mau nanya ini, berapa kali kita hadir maulid, kira-kira bosan apa kagak? Bosan apa kagak? Dengar tentang Nabi Muhammad, bosan apa kagak? Bosan apa kagak? Gak ada bosan-bosannya kita mau dengerin tentang Nabi Muhammad. Kita datang karena rindu, minta diceritakan tentang Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya melalui daripada acara-acara maulidnya Nabi Muhammad, dibacakan sejarahnya Nabi Muhammad, diceritakan bagaimana tentang baginda Nabi Muhammad, justru kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi kalau kagak kenal cintanya bohong. Betul? Betul? Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, ngaku rindu sama Nabi Muhammad, tapi kagak kenal bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu diadakannya acara maulid, dibacakannya daripada kitab maulid, supaya kita kenal sama Nabi Muhammad, supaya yang jauh bisa dekat sama Nabi Muhammad, yang belum cinta bisa cinta sama Nabi Muhammad, yang udah cinta bisa selalu senantiasa berjuang daripada mensyiarkan baginda, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir maulid, kita mendengarkan daripada bacaan maulid, mendengarkan tentang sejarahnya Nabi. Walaupun seandainya kamulat mahasinuhu falau ahdasana, keindahan Nabi Muhammad itu enggak pernah habis untuk diceritakan. Tadi Habib Segaf begitu banyak yang disampaikan oleh beliau, begitu dahsyat, membawa kita untuk selalu senantiasa mengikuti daripada ajarannya Nabi Muhammad, mengajak kita untuk selalu senantiasa menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad, mengajak kita untuk cinta sama Nabi, untuk taat sama Nabi, agar kita wafat dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat.
Namun hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun seorang penyair, sepandai apapun seseorang berbicara, seindah apapun seseorang mensifati tentang baginda Nabi Muhammad, maka niscaya walaupun air yang ada di lautan dijadikan sebagai tenta, walaupun ranting-ranting pohon yang ada di dunia dijadikan sebagai pena hanya untuk menulis tentang keindahan Nabi Muhammad, demi Allah tidak akan pernah ada habisnya kita menceritakan tentang Nabi Muhammad. Gak bakal cukup umur kita pengen nyeritain tentang Nabi Muhammad. Dari segi apapun kita tidak akan pernah selesai. Walaupun sampai besok pagi, jangan lagi sampai besok pagi, walaupun sampai habis umur kita, mati satu persatu duduk di tempat ini hanya untuk menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad, demi Allah tidak habis keindahan Nabi Muhammad untuk diceritakan. Namun kita hadir semata-mata kita hanya ingin mendengar tentang kasih sayang Nabi Muhammad sehingga mampu mengobati daripada kerinduan kita, luka kita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui acara maulid kayak begini, kita hadir ini malam tentu yang kita harapkan, yang kita niatkan, kita semata-mata datang di sini pengen minta syafaat Nabi Muhammad, betul? Ya walaupun yang hadir niatnya macam-macam modelnya ini kayaknya nih. Yang hadir niatnya macam-macam, ada benar-benar yang datang pengen dengar sejarahnya Nabi Muhammad. Ada yang datang pengen ngedengar bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Ada yang datang benar-benar pengen sholawatan sama Nabi Muhammad. Ada yang datang cuma pengen sekedar nyari makan malam. Ada kagak yang begitu? Ada kagak yang begitu? Ada macam-macam ini modelnya ini yang datang. Ada yang datang terlebih khusus nih recehan-recehan nih. Masya Allah nih datang maulid nyari cabai-cabean syariah nih modelnya nih. Model-model kayak begini nih. Namun hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Sittud Durar, beliau mengatakan dalam salah satu syairnya, apa kata Habib Ali Habsyi, masyi kama majma' maulid yajlil kurub, hada waqti taubatuka ya ashi idza bataduk, hada waqti aubatuka ya syarid idza bata'u, hada jam'a la syakku takfiru bihi jami'ad dhunub. Wahai sekalian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan tidak ada satupun perkumpulan yang lebih agung, yang lebih afdol, yang lebih mulia, yang mampu mengangkat dari segala kesusahan, melainkan berkumpulnya orang-orang yang baca maulidnya baginda Nabi Muhammad. Inilah waktu kita bertobat, wahai para pendosa, jika kalian ingin meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita jauh berlari dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perkumpulan maulidnya Nabi Muhammad tidak diragukan sama sekali, dalam perkumpulan maulidnya baginda Nabi Muhammad Allah berikan ampunan kepada seluruh hamba-hamba yang memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita berharap sebagaimana tadi disampaikan pula oleh Habib Segaf, ayo yang hadir maulid niatin hajat-hajatnya, yang hadir maulid niatin segala keinginannya, minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad, dengan berkat kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Yang lagi sulit ekonominya, sulit pekerjaannya, sulit rumah tangganya, mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan segala kesulitan-kesulitannya. Karena hanya melalui perkumpulan maulid seperti inilah Allah turunkan rahmat begitu banyak bagi mereka yang selalu senantiasa baca salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan salawat tersebut sebagaimana janji Habibina Muhammad, satu salawat yang kita baca untuk Nabi, satu salam yang kita sampaikan untuk Nabi, maka Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Allah akan membalas dengan 10 kebaikan, dengan 10 rahmat. Satu salawat kita untuk Nabi Muhammad Allah balas dengan 10 kali lipat. Bagaimana jika malam ini kita salawat 10 kali sama Nabi Muhammad? Bagaimana jika malam ini kita baca salawat 100 kali pada Nabi Muhammad? Tentu makin banyak lagi rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Habib Ges bin Abdul Rahman Asgaf. Kita bidangkan beliau biar rehat sejenak, insyaallah ini akan sampai lagi guru-guru kita yang lain di tempat ini.
makin banyak lagi guru yang datang, makin banyak lagi nasihat yang kita dapetin, makin berkah lagi hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal. Namun hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, man jama'a maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hay'at ta'aman wa ahla makanan wa amila ihsanan wa saran sababan li qira'atihi maulidin Nabi ba'athullahu yawmal qiyamah ma'a syuhada wa sadiqin wa salihin wa yakuna fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang mengumpulkan teman-temannya, siapa orang yang mengumpulkan para tetangganya, mengumpulkan para saudaranya, mengumpulkan para sahabatnya untuk membaca maulidnya Nabi Muhammad, untuk membaca sejarahnya Nabi Muhammad, dia siapkan tempat, dia gelarin karpet biar orang yang datang tidak kotor saat duduk, dia perlakukan secara baik para tetamu yang datang dalam pembacaan maulid Nabi Muhammad. Dia berikan makanan kepada para tetamu yang hadir dalam pembacaan maulid Nabi Muhammad, dan dia menjadi sebab dia diadakannya acara maulidnya Nabi Muhammad, sebab dia terjadinya acara maulidnya baginda Nabi Muhammad. Apa kata Imam Syafi'i? Maka kelak nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan dia bersama para syuhada, para sholihin, para sholihin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Maka dari itu melalui acara panggung-panggung maulid seperti ini, segenap panitia yang telah berusaha semaksimal mungkin, tidak bisa kita remehkan, tidak bisa kita rendahkan, karena dengan adanya panitia maka adanya acara maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita harus makin syiar lagi, harus makin banyak lagi panggung-panggungnya Nabi Muhammad, harus makin ramai lagi orang-orang yang mensyiarkan daripada acaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena harapan kita, keinginan kita, kepengenan kita tidak banyak. Kita cuma pengen wafat dalam keadaan husnul khotimah, cuma ingin sebagaimana dikumpulkan kita ini malam bersama-sama di tempat yang mulia ini, kita ingin berharap agar Allah kelak nanti kumpulkan kita kembali bersama Nabi Muhammad di akhirat. Tentu kita yang hadir saat ini, kita berkumpul malam ini semata-mata keinginan kita, harapan kita agar mata kita dapat memandang indahnya wajah Nabi Muhammad SAW, agar mata kita dapat memandang manusia yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling tampan. Tidak ada manusia yang lebih sempurna dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo mari sama-sama kita malam ini yang punya hajat niatin hajatnya, pasang telinga kita, buka hati kita. InsyaAllah nanti nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita mudah-mudahan menambah iman, cinta, taat kita kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan cinta sama Nabi Muhammad, hanya dengan cinta sama Nabi Muhammad, maka berhaklah dia mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita bubar dari tempat ini tanpa membawa syariatnya Nabi Muhammad ke dalam rumah kita. Jangan hanya sekedar hadir, jangan hanya sekedar baca salawat, jangan hanya sekedar mendengarkan nasihat, tapi hidupkan apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Hidupin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, bawa syariatnya Nabi Muhammad ke dalam rumah kita, ke dalam diri kita. Namun orang sekarang pengennya kan yang instan-instan, pengennya yang enak-enak, bilangnya cinta sama Nabi, masuk surga pengen paling dulu, dapat syafaat pengen paling depan. Tapi kerjaannya cuma makan, tidur, ngopi, ngerokok, ngereng, mati, masuk surga. Udah kayak punya orang dalam. Ayo kalau kita benar cinta sama Nabi, kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad. Kenal bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Kalau kita udah kenal, baru akan timbul cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Kalau udah cinta, tentu seorang pecinta akan selalu mengikuti daripada hal-hal apa yang disukai daripada orang yang dia cinta, yaitu dengan mengikuti ajaran-ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan dan kerinduan dalam hati kita kepada Nabi Muhammad, sehingga tidak ada satupun di antara kita malam ini yang hadir maupun yang mendengarkan
melainkan semuanya. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah ganti menjadi sehat walafiat dalam taat, dan tidak akan bubar kita dari tempat ini melainkan seluruh hajat, keinginan, harapan dan cita-cita kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, karena nanti ada beberapa lagi yang akan menyampaikan nasihatnya buat kita. Insyaallah mudah-mudahan jangan ada yang bubar sampai selesainya acara ini sempurna ditutup dengan doa. Insyaallah hajat kita pulang mendapat keberkahan di dunia dan akhirat. Jazakallahu khairul jazaa wal afu minkum wa hadza minni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.